kita ini hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Itu sikap pertama kaum muslimin. Kemudian sikap yang kedua, sebagai orang Muslim, apa sikap kita? Kedua, tidak putus asa kaum muslimin. Dalam hidup ini mungkin kita kena gubuk kita, kena rumah kita, kemudian jangan kita putus asa. Rumah kita tidak ada lagi, bisa jadi Allah akan menyediakan tempat yang lebih bagus pada kita, rumah yang lebih bagus untuk kita, dan lokasi yang lebih bagus untuk kita kaum muslimin. Jangan kita misalnya putus asa dalam hidup ini. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tayhasu min rawillah innahu la yayasu min rawillah ilal qaumil kafirun, kata Allah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa itu ialah dari kaum yang kafir. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam keadaan musibah, puji dan syukur tetap kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena diselang-selingi musibah ini, nikmat Allah yang lain tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Kemudian kita tambahkan kaum mukminin, nikmat itu diantaranya adalah nikmat kesempatan kita datang ke rumah Allah ini, nikmat keimanan dan nikmat ketakwaan kita hadir di sini. Kaum mukminin, bahagia kita sekarang, kita disempatkan Allah datang ke rumah Allah ini di Jumat yang penuh berkah ini. Kita bisa bersalat berjemaah, kita menunaikan kewajiban kita Jumat sebagai laki-laki, dan kesempatan ini kita gunakan pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hari ini kita tidak sempat oleh Allah datang ke rumah Allah, atau ada kesibukan lain, atau kita berada di tempat lain. Tetapi alhamdulillah Allah berikan kesempatan itu sehingga kita hadir di rumah Allah ini. Kita berdoa kepada Allah, Allah sempatkan kita untuk bisa berubudiah kepadanya. Kemudian nikmat iman, dengan imanlah keyakinan yang kokohlah yang mengantarkan kita ke rumah Allah ini. Keimanan itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu yang bersemayam di hati kita. Walaupun ada kendala ke rumah Allah ini, kita hadir di sini. Itu suatu nikmat yang luar biasa. Itu yang kita syukuri. Kemudian yang ketiga adalah nikmat ketakwaan. Kena kepatuhanlah dan rasa takut kita lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke rumah Allah ini. Mudah-mudahan ketiga nikmat ini, kesempatan, keimanan dan ketakwaan selalu bersemayam di dada kita. Kaum mukminin rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang Jumat yang berbahagia, kita sama-sama memahami, kita sama-sama merasakan mulai seminggu kemarin hujan yang awalnya tidak lebat tapi akhirnya sangat lebat sekali. Di bagian Sumatera Barat ini hampir seluruhnya kena musibah kaum mukminin. Bahkan di Indonesia, bahkan di bagian utara Indonesia juga kena musibah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Jumat ini, Jumat berakhirnya musibah itu kepada kita. Kaum mukminin rahimakumullah, hujan yang lebat kemarin telah menghancurkan banyak hal. Di antaranya ada harta, ada benda yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihanyutkan,
yang tidak ditinggalkan sama sekali kaum mukminin. Kemudian kita lihat juga tidak saja harta benda, bahkan nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sanak saudara kita yang malamnya bersama keluarga, siangnya tidak ada lagi. Itu kaum mukminin adalah musibah yang luar biasa yang Allah datangkan kepada kita. Pada Jumat yang berbahagia ini, kira-kira apa sikap kita sebagai seorang muslim? Apa sikap kita tak kala kita ditimpa musibah ini? Inilah pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, kita angkat sedikit apa sikap orang mukmin, orang muslim terhadap musibah yang Allah timpakan kepada kita. Pertama kaum mukminin, kita lihat dalam surat Al-Baqarah 155 dan 156. Memang Allah katakan kepada kita, apa yang Allah katakan itu? Wa lanabluwannakum bisai'im minal khauf wal ju' wa nafsim minal amwali wal anfus wasamarat wa basyirish sabirin, kata Allah. Memang kita akan diuji oleh Allah dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam keadaan kita disimpah musibah ini kaum mukminin, tapi ada juga Allah gembirakan kita. Beri kabar gembira, kata Allah, bagi orang-orang yang sabar. Kaum mukminin, apa yang Allah katakan di Al-Quran ini sangat benar adanya. Misalnya kita kekurangan harta, kita cemas kaum mukminin, kita sedih. Juga misalnya kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, ya nafs, kejiwa, kita sedih kaum mukminin. Tapi tidak kalah penting juga kaum mukminin, tak kalah ambil rasa takut, rasa cemas itu pada kita. Itu yang sangat berbahaya juga mukminin. Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Kaum mukminin, sekarang kita ditimpa musibah. Mungkin selesai musibah ini, tapi rasa takut itu ada dalam hati kita. Kalau kita tinggal di satu tempat, apakah datang nanti musibah serupa pada itu? Rasa takut inilah kaum mukminin yang juga menghinggapi setiap manusia yang akan ditimpa musibah sekarang ini. Bagaimana caranya? Caranya kata Allah Subhanahu wa taala, sabar dengan musibah itu. Nah, Allah mengatakan, beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar terhadap ujian-ujian Allah itu. Mudah-mudahan kita dan kaum kerabat kita yang ditimpa musibah ini, memang Allah berikan kesabaran. Kesabaran itu memang Allah pula yang menanamkan pada diri manusia. Kalau kita sabar kaum mukminin, sabar itu maknanya sikap manusia, sikap diri manusia, di mana tak kala ada keimanan di dadanya terhadap ujian-ujian Allah. Dalam konteks agama, sabar dia terhadap ujian-ujian Allah itu. Itulah yang sabar kaum mukminin. Mudah-mudahan kita semuanya yang ditimpa musibah sanak saudara kita itu memang sabar menerima cobaan itu. Kemudian di ayat 156-nya Allah katakan lagi kaum mukminin, di mana Allah katakan, allazina isa asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau terjadi musibah itu, sikap kita ini hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Itu sikap pertama kaum mukminin. Kemudian sikap yang kedua, sebagai orang muslim, apa sikap kita? Kedua, tidak putus asa kaum mukminin. Dalam hidup ini mungkin kita kena gubuk kita, kena rumah kita, kemudian jangan kita putus asa, rumah kita tidak ada lagi. Bisa jadi Allah akan menyediakan tempat yang lebih bagus pada kita, rumah yang lebih bagus untuk kita, dan lokasi yang lebih bagus untuk kita kaum mukminin. Jangan kita misalnya putus asa dalam hidup ini. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tayhasu min rawillah innahu la yayasu min rawillah ilal qaumil kafirun, kata Allah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa itu ialah dari kaum yang kafir. Jadi kaum mukminin, tak kala kita ditimpa musibah, sikap muslim yang kedua adalah jangan pernah kita putus asa. Kita harus bersangka baik kepada Allah. Mungkin kita kehilangan ini, tapi Allah ganti dengan yang lebih hebat lagi kaum mukminin. Kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan benda. Bahkan misalnya kaum mukminin kehilangan jiwa sekalipun, memang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi kita tidak ada masalah kaum mukminin. Jangan kita putus asa. Nanti kita akan bertemu dengan sanak saudara kita. Hum wa azwajuhum
fi zilalil ara'iki muqud. Mereka nanti akan berkumpul semuanya di akhirat kaum mukmin. Jadi tidak ada kita putus asa dalam hidup ini. Itu sikap muslim yang kedua. Kemudian yang ketiga mukmin, kita rasakan musibah itu pada hakikatnya adalah karena dosa-dosa kita. Itu Allah gambarkan dalam Al-Quran dalam Syu'ara ayat 30, surat 42 ayat 30, di mana Allah katakan, "Wa ma asbakum min musibatum fa bima kasabat aydikum wa ya'furu an katsira," kata Allah. Apa kata Allah? Dan apa saja musibah yang menimpamu disebabkan oleh dosa-dosamu, dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahanmu. Jadi kaum mukminin, artinya apa ayat ini? Tak kala kita ditimpa musibah, kemudian kita sabar menimpa musibah itu, ada dosa-dosa kita, karena itu Allah timpakan musibah. Tapi kalau kita sabar kaum mukminin, Allah akan memaafkan. Itu janji Allah. Janji Allah itu innaka la tuflihul mi'ad. Janji Allah itu pasti kaum mukminin. Jadi tak kala kita ditimpa musibah itu, ya Allah akan memaafkan kita semuanya kaum mukminin. Kenapa Allah katakan sekali lagi, ya wa ma asbakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'faru an katsira, kata Allah. Dan apa saja musibah yang menimpamu disebabkan olehmu atau dosa-dosamu, dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahanmu itu. Untuk itu kemudian ke depan, bagaimana kita sebagai muslim yang baik, kita hindari dosa-dosa itu. Apa saja yang membuat murka Allah, baik untuk diri kita, keluarga kita, bahkan masyarakat kita, mari kita bersama-sama menghentikannya kemudian, sehingga Allah tidak menghazab kita kemudian. Untuk itu kita mengajak diri sendiri dan kita semuanya, mari kita rubah sikap dan perilaku kita, sehingga azab Allah itu jauh dari kita. Dan kita berharap sangat ampunan Allah itu akan mendekati kita dan Allah berikan kepada kita. Kemudian kaum mukminin, apa sikap manusia itu lagi? Orang mukmin itu tak kala misalnya ditimpa musibah, Allah mengatakan kemudian dalam surat Al-Hadid ayat 20. Apa kata Allah kemudian? Tapi di lain ayat Allah kata, "Inna daral akhirah lahiya al-hawan." Artinya yang keempat itu mengingat kampung akhirat kemudian. Semuanya kita akan berkumpul di sana. Apa saja kemudian kita akan pergi ke sana. Inna daral akhirah lahiya al-hawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan sempurna. Itu yang kita usahakan kemudian. Kita boleh mengusahakan rumah kita, kita boleh mengusahakan harta kita, mobil, Honda, segala macam kemudian. Tapi yakinkan diri kita bahwa yang akan kita bawa nanti kemudian hanya kain kafan. Itu saja yang kita bawa. Dan selebihnya kita tinggal kemudian yang berbahagia. Jadi kita yakinkan untuk orang mukmin, masa depan itu adalah akhirat. Masa yang datang itu adalah hari-hari yang akan datang. Tapi masa depan orang muslim mukmin itu adalah kampung akhirat. Allah katakan, "Innal daral akhirah lahiya al-hawayan." Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sempurna. Untuk itu khatib dan kita semuanya, mari kita kejar kehidupan yang sempurna itu. Karena kehidupan dunia ini Allah katakan kaum mukminin, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur." Dan dunia dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu kaum mukminin. Kadang-kadang kita kejar kehidupan dunia itu, sebentar lagi kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur." Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Untuk itu khatib dan kita semua, jangan pernah kita tertipu dunia ini. Seandainya kita meleset, kita tarik diri kita kaum mukminin, saya salah. Kita ingin di jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Selagi kaum mukminin, innal daral akhirah lahiya al-hawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan sempurna. Mari kita usahakan bersama-sama. Kemudian sikap kaum mukminin, kaum muslimin terhadap musibah ini yang terakhir kemudian adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun musibah itu telah ada, tetap kita berdoa, jangan Allah timpakan musibah yang paling hebat lagi untuk kita. Jadi kita berdoa kepada Allah, di mana dalam surah Al-Ghafir 60 ayat katakan, "Wa qala rabbukum adun astajib lakum." Yang artinya kemudian, dan berdoalah padaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Jadi artinya kemudian saat kita ditimpa musibah ini, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara doa itu Allah berikan kesabaran kepada kita. Taruhlah kita nak kena musibah, kita mohon kepada Allah, saudara-saudara kita seagama dengan kita, seiman dengan kita, bahkan seluruh rakyat misalnya, orang lain kaum mukminin di luar agama kita, kita doakan mudah-mudahan semuanya terhindar dan sabar menerima musibah ini kaum mukminin. Nah, itu sikap kita, harus berdoa sebanyak-banyaknya. Bahkan dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'i iza da'an, kata Allah. Katakanlah Muhammad bahwa aku dekat, berdoalah padaku dan aku akan mengabulkan orang yang berdoa padaku dengan syarat beriman dan melaksanakan perintahku. Artinya kaum mukminin, berdoa inilah hal kunci yang sangat penting dari kaum mukminin, kaum muslimin semuanya kaum mukminin. Untuk itu yang kelima yang mesti kita pahami seminggu ini kita di musibah itu adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedoa itu Nabi mengatakan sijun mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Jadi bukan apa-apa senjata orang mukmin. Senjatanya adalah dipulangkan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin rahimakumullah, inilah sikap kita tak kala kita seminggu ini ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita sabar, kemudian kita tidak putus asa, kemudian yang ketiga, mengingat dosa-dosa kita, kita jauhilah diri kita dari dosa-dosa itu. Kemudian yang keempat, yaitu kita meyakinkan bahwa akhirat itu lebih hebat daripada dunia ini. Dan yang terakhir, kemudian kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ini bisa kita pakaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Demi masa, kata Allah, masa itu kita hidup, kemudian masa itu pakailah dengan sebaik-baiknya. Kata Allah, masa itu manusia merugi semuanya, illa kecuali, mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang kecuali itu. Di antara kecuali itu beriman kepada Allah, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buat hidup-hidup yang terbaik, kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik sehingga surga Allah itu berhak milik kita. Innallaha malaikatu yusholluna nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ta'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.